Sayyid Jumadil Kubro adalah punjer Wali Songo karena dari beliaulah para anggota Wali Songo berasal. Sayyid Jumadil Kubro adalah sesepuh dari para Wali Songo dan dari beliau pula lah orang pertama kali yang mempunyai gagasan terbentuknya Wali Songo di tanah Jawa ini. Beliau ini adalah buyut sekaligus pembimbing dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau nama lainnya adalah Makhdum Jumadil Kubro dan makam beliau dikatakan misteri karena makam beliau diklaim ada di beberapa tempat. Makam Syekh Jumadil Kubro atau Sayyid Jumadil Kubro pertama diklaim terdapat di Trowulan, Mojokerto dan beliau wafat di alamat Jalan Syekh Jumadil Kubro nomor 10 Gedaton, Desa Sengtonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya, apa agamamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, sambil menikmati perjalanan menuju ke Troloyo, di sini saya akan bercerita tentang Sayyid Jumadil Kubro yang akan kami ziarahi ini. Sayyid Jumadil Kubro ini saya katakan sebagai punjer Wali Songo karena dari beliaulah para anggota Wali Songo berasal atau dari keturunan beliau, mulai dari anak, cucu, menantu, santri, dan seterusnya. Dan Sayyid Jumadil Kubro ini termasuk sesepuh dari para Wali Songo dan dari beliau pula orang pertama kali yang mempunyai gagasan adanya Wali Songo di tanah Jawa ini. Sayyid Jumadil Kubro adalah buyut sekaligus pembimbing dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau Sayyid Jumadil Kubro memiliki nama lain yaitu Makhdum Jumadil Kubro. Makam beliau Sayyid Jumadil Kubro dikatakan misteri karena di mana-mana ada makam beliau. Beliau makamnya ada yang mengklaim di Trowulan atau Mojokerto yang akan saya ziarah ini karena banyak orang mengatakan bahwa beliau wafat di wilayah ini. Selain itu, ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa makam beliau Sayyid Jumadil Kubro berada di Wajo, Sulawesi Selatan. Ini karena beliau terakhir kali berdakwah di daerah Goa. Beliau bermukim di Sulawesi karena sebagian besar orang Bugis ketika itu belum masuk Islam. Kemudian ada pendapat lainnya menyebutkan bahwa makam beliau Syekh atau Sayyid Jumadil Kubro berada di Semarang. Ada pula yang menyebutkan bahwa makam Syekh Jumadil Kubro berada di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Sayyid Jumadil Kubro atau orang menyebutnya dengan nama
Jamaluddin Al-Husaini lahir pada tahun 1310 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1394 Masehi. Beliau ini seorang mubalek terkemuka. Beliau menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di daerah bekas ibu kota Majapahit di Trowulan, Mojokerto. Wali Songo yang terkenal kemudian berasal dari keturunannya. Beliau dilahirkan di negeri Malabar di dalam wilayah Kesultanan Delhi. Ayahnya adalah seorang amir negeri Malabar yang bernama Amir Ahmad Shah Jalaluddin, mantan menteri diplomasi di Kesultanan India ke-13. Maulana Husain atau Sayyid Jumadil Kubro memiliki banyak saudara. Adik bungsunya bernama Husain, lahir pada tahun 1326 di Agra. Sewaktu dilantik menjadi raja tahun 1351, telah bergelar Jamaluddin di Cempa. Saudara beliau ada juga yang namanya Aluddin Abdullah, ada yang namanya Amir Shah Jalaluddin, Sultan Malabar, ada Alwi Qutub Khan, Hasanuddin, Qadir bin Shah, ada juga namanya Ali Sihabuddin Umar Khan, ada Syekh Muhammad Arifin Shah, Datuk Kelumpang Al-Jarimi Al-Fatani, dan juga ada yang namanya Syekh Tanauddin Datuk Adi Putra. Sayyid Jumadil Kubro ini ada sumber yang mengatakan bahwa beliau punya 6 istri, dan ada juga yang mengatakan kalau beliau punya 9 istri. Di sini yang saya ketahui beliau memiliki 6 istri, yaitu yang pertama bernama Lala Fatimah binti Hasan bin Abdullah Al-Maghribi Al-Hasani dari Maroko, dan memperoleh seorang anak yang dikenal dengan nama Maulana Muhammad Al-Maghribi. Yang kedua ada Putri Nizam Al-Mulk dari Delhi, memperoleh 4 anak, yaitu bernama Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Makom Terboyo Semarang, ada Maulana Muhammad Ali Akbar, ada Maulana Muhammad Al-Baqir atau kita mengenalnya dengan sebutan Syekh Subakir, dan juga ada Syekh Maulana Wali Islam. Istri yang ketiga yaitu Putri Lenang Cahaya, menikah pada tahun 1350 Masehi dan memperoleh 3 anak, yaitu Pangeran Pebahar Fadl Sunan Bayung, ada Sunan Keramasari Said Sembahan Dewa Agung, ada Syekh Yusuf Siddiq, ayah dari Syekh Quro Karawang. Yang keempat ada Putri Ramawati, menikah tahun 1355 Masehi dan memperoleh seorang anak yang bernama Maulana Ibrahim Al-Khadrami atau kita menyebutnya sebagai Sunan Wajo. Ada juga istri beliau yang kelima bernama Putri Sahirah dari Kelantan, menikah pada tahun 1390 Masehi dan memperoleh 3 anak, yaitu bernama Abdul Malik Sayyid Ali Nurul Alam yang bergelar Maulana Abdul Malik Israel atau Sultan Kabul alias Patih Arya Gajah Mada, Perdana Menteri of Kelantan Majapahit II yang menjabat antara tahun 1432 hingga 1467 Masehi, dan Siti Aisyah Putri Ratna Kusuma. Kemudian istrinya yang keenam bernama Putri Jauhar atau di Raja Johor, memperoleh anak bernama Muhammad Berkat Nurul Alam dan Muhammad Kebungsuan. Keempat istrinya yang terakhir, beliau dinikahi selepas tiap-tiap seorang
daripadanya meninggal dunia. Berdasarkan catatan Naqobah Ansab, Syekh Jumadil Kubro atau Said Jumadil Kubro lahir dan memiliki silsilah dengan Rasulullah, dimulai dari Syekh Jumadil Kubro atau bin Maktum Mahmudil Kubro bin Jalaluddin Husain bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin Al-Bukhari bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Azhari bin Ja'far Az-Zaki bin Ali Al-Hadi An-Naqi bin Muhammad At-Taqi Al-Jawad bin Ali Ar-Ridho bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Az-Zahrah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita simpulkan, Said Jumadil Kubro ini mempunyai beberapa keturunan atau anak, yaitu yang pertama Syekh Ibrahim Asmarokondi, 2 Pangeran Bebahar Asmarokondi, 3 Sunan Nembayung, 4 Said Sembahan Dewa Agung atau kita mengenalnya dengan sebutan Sunan Karomasari As-Samarwandi. Yang kelima ada Syekh Yusuf Siddiq As-Samarkondi. Yang keenam ada Muhammad Jumadil Kubro. 7 ada Muhammad Ali Akbar. 8 ada Syekh Subakir. 9 ada Syekh Maulana Ishaq. 10 ada Maulana Muhammad Al-Maghribi. 11 ada Maulana Ibrahim Madrami Asmatkan. 12 Putri Ratna Kusuma. 13 Sultan Zainal Abidin II. 14 Said Ali Nurul Alam. 15 Abdul Malik Johor. 16 Sultan Barakat Zainul Ala. 17 Pangeran Udayaningrat. 18 Said Hasan Jumadil Kubro. 19 Said Husain Jumadil Kubro Al-Asghar. Untuk kemudian bagaimana ceritanya hingga terbentuk Wali Songo mulai periode 1 hingga 5. Kebanyakan orang mengenalnya itu kan Wali Songo yang sekarang ini juga. Sebenarnya Wali Songo yang kita ziarahi yang terkenal saat ini itu adalah Wali Songo periode yang kelima. Dan siapa sajakah yang masuk anggota Wali Songo periode 1 sampai periode 5 itu? Dan ceritanya itu loh bagaimana. Begini ceritanya. Pada tahun sekitar 1404 Masehi, Said Jumadil Kubro kembali ke negaranya setelah dari Indonesia, dari Jawa, dan bersilaturahim bertemu dengan Sultan Muhammad I atau Raja Turki saat itu untuk menceritakan temuan-temuan beserta tantangannya dalam berdakwah Islam di Pulau Jawa. Singkat cerita, terbentuklah Wali Songo periode pertama yang terdiri dari 9 orang ulama yang dilembagakan dan ditetapkan sebagai Wali Songo. Wali Songo periode pertama yaitu 1 terdiri dari Maulana Malik Ibrahim, 2 Maulana Ishaq, 3 Said Jumadil Kubro, 4 Maulana Ahmad Al-Maghribi, 5 Maulana Malik Israil, 6 Maulana Muhammad Ali Akbar, 7 Maulana Hasanuddin, 8 Maulana Aliuddin, 9 Syekh Subakir. Kemudian anggota Wali Songo periode kedua dibentuk pada tahun 1421 Masehi, yaitu 1 ada Sunan Ampel, 2 Maulana Ishaq, 3 Said Jumadil Kubro, 4 Maulana Ahmad Al-Maghribi, 5 Sunan Kudus, 6 Sunan Gunung Jati, 7 Maulana Hasanuddin, 8 Maulana Aliuddin, 9 Syekh Subakir. Dan untuk anggota Wali Songo periode ketiga yang dibentuk tahun 1463 Masehi
Ada 1 Sunan Ampel, 2 Sunan Giri atau Raden Paku, 3 Said Jumadil Kubro, 4 Maulana Ahmad Al-Maghribi, 5 Sunan Kudus, 6 Sunan Gunung Jati, 5 Sunan Bonang, 8 Sunan Derajat, 9 Sunan Kalijaga. Kemudian anggota Wali Songo periode keempat dibentuk pada tahun 1466 Masehi. Ada 1 Sunan Ampel, 2 Sunan Giri atau Raden Paku, 3 Raden Patah, 4 Sunan Muria, 5 Sunan Kudus, 6 Sunan Gunung Jati, 7 Sunan Bonang, 8 Sunan Derajat, 9 Sunan Kalijaga. Untuk selanjutnya, anggota Wali Songo periode kelima dibentuk tahun 1479 Masehi, yaitu 1 ada Sunan Giri atau Raden Paku. Ini pimpinannya dari Wali Songo periode kelima ini. 2 ada Raden Fatah, 3 Sunan Muria, 4 Sunan Kudus, 5 Sunan Gunung Jati, 6 Sunan Bonang, 7 Sunan Derajat, 8 Sunan Kalijaga, dan yang ke-9 ada Syekh Siti Jenar. Dan Syekh Siti Jenar ini dihukum mati karena menyebarkan aliran yang bertentangan dengan syariat, dan sebagai gantinya diangkatlah Sunan Bayat. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah nyampe ke makam beliau. Makamnya sangat luas sekali dan sangat adem. Terima kasih masih setia di channel Fahrudin Muiswatin Present.